Nusya TV terus meningkatkan progres atau pengembangan diri melalui ragam program yang inovasi. Dan inilah inovasi program terbaru Nusya TV, yakni program Nusya TV Religi. Pemirsa, dalam program Nusya TV Religi yang pertama kali ini dikemas dalam acara ziarah bersama Komisaris Nusya TV Raden Haji Fakhila Ashol dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan di Makbarah Syekhona Khalil, Melajah Bangkalan. Seperti apa kesurannya? Mari saksikan. Ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Basir ya Sami'u 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 ya Basir ya Mubdi'u ya Khaliq 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 Ya Nasir ya Wakil ya Allah Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith 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 Ya Latif 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 ya Latif. Pemirsa Nusya TV, dalam program Nusya TV Religi kali ini saya akan mewawancarai Kiai Haji Meki Nazir dan saya akan menanyakan seputar profil dari Syekhona Muhammad Khalil. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah program pertama Nusya TV, yakni Nusya TV Religi. Boleh diberikan gambaran tentang sejarah dari Syekhona Muhammad Khalil ini selaku ulama yang namanya masyhur di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di kancah internasional? Ya, terima kasih. Syekhona Khalil ini nama lengkapnya beliau adalah Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Beliau dalam masa menuntut ilmu, beliau itu haus sekali akan ilmu agama, sehingga beliau itu banyak guru di tanah Jawa ini. Mulai dari Cangaan, terus ada di Pasuruan, ada di Banyuwangi, ada di Langitan. Bahkan setelah itu beliau langsung melanjutkan belajarnya di Mekah. Apa jasa-jasa Syekhona Muhammad Khalil dalam mewujudkan peradaban Islam di Kabupaten Bangkalan bahkan di seluruh Indonesia? Jasa-jasa beliau banyak sekali.
dan juga banyak sekali yang harus yang bisa dan harus memang kita tauladani, kita pahami, kita kaji untuk sebagai modal langkah kita dalam menjalani kehidupan ini. Di antaranya adalah bahwa beliau ya di dalam menuntut ilmu itu lebih menonjolkan adab, menonjolkan tata krama. Bahkan meskipun beliau itu lagi haus-hausnya menuntut ilmu karena oleh gurunya yang di Mekah disuruh pulang untuk berdakwah, untuk ngurusi umat yang di Madura, beliau tanpa pikir panjang, tanpa menolak dan sebagainya, langsung beliau mentaati perintah guru itu untuk pulang, meskipun ketika itu beliau itu lagi haus-hausnya menuntut ilmu. Itu diantara ketika yang harus kita contoh ketika beliau berstudi, ngaji. Dan juga ketika masa beliau berdakwah, mendirikan pesantren di Bangkalan, beliau banyak sekali berjasa ke masyarakat Madura khususnya, juga Nusantara ini pada umumnya. Ini terbukti dengan output atau hasil dari didikan beliau. Para kiai-kiai santri beliau adalah para tokoh besar negara ini, pendiri bangsa ini. Jadi sehingga dapat kita simpulkan bahwa metodologi beliau di dalam mendidik, mengkader para santri-santri beliau itu tidak hanya masalah amaliyah, ubudiyah saja, tapi juga terkait dengan masalah sosial bangsa bernegara. Jadi lingkupnya tidak hanya dalam bidang agama, tapi juga dalam sosial dan budaya juga ya Kiai. Tentunya dibalik dari jasa beliau yang menciptakan suatu peradaban Islam di Indonesia atau di dunia ini memiliki sebuah karakteristik tersendiri yang tidak boleh luntur saat ini. Adakah model pengembangan peradaban yang beliau ciptakan dulu dan bisa diimplementasikan sekarang mengikuti arus global ini, Kiai? Ya betul. Kita tahu bahwa para pejuang bangsa ini untuk lepas dari tanah penjajahan Belanda itu semangatnya begitu tinggi, terus bahkan keahliannya baik dalam pertempuran, kesaktiannya dan sebagainya, namun mudah dipatahkan oleh Belanda. Namun sejak Syekhona Khalil mendapatkan mandat dari Syekh Nawawi Banten dari hasil rapat atau musyawarah beliau di Jawa Tengah, lantas beliau itu mengkonsep para penggerak tokoh pergerakan bangsa ini ketika itu seperti Kiai Wahab Hasbullah, juga Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri dan seterusnya. Beliau mengkonsep bahwa pergerakan ini harus berasaskan kesatuan. Makanya isyarah beliau itu tongkat, dalam artian bahwa jangan sendiri-sendiri geraknya, tapi harus menyatukan seluruh potensi yang ada dalam pergerakan terorganisir. Sehebat apapun dia, sesemangat apapun pergerakannya, tapi kalau sendiri-sendiri tanpa merapatkan barisan, meluruskan barisan, jalan bareng ya dengan pergerakan terorganisir, maka itu nggak akan berhasil. Maka oleh konsep Syekhona Khalil inilah dimandatkan ke Kiai Hasyim Asy'ari agar supaya seluruh komponen bangsa, seluruh tokoh masyarakat, seluruh tokoh bangsa ini agar bersatu dalam sebuah pergerakan, sehingga dengan konsep itu Indonesia menuju kemerdekaan. Dari paparan yang disampaikan Kiai, saya menangkap dua kata bermakna, yakni bagaimana caranya berkoordinasi dan terorganisir. Dalam hal mewujudkan itu semua, apa harapan Kiai untuk program Nusya TV Religi ini, Kiai? Harapan kami Nusya TV ini di dalam memanfaatkan teknologi, karena bagaimanapun teknologi ini definisinya adalah alat untuk mempermudah bagaimana agar supaya dakwah ya dakwah dalam era sekarang ini betul-betul mudah nyampe ke masyarakat, sehingga masyarakat ini mampu memahami agama, menjalankan agama dengan bagus ya. Nah, itu harapan kami
sebagaimana amanah dari para masyayikh, para guru-guru kita, agar ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini betul-betul tersampaikan ke masyarakat. Nah, sekarang kita hidup di era teknologi, maka sudah bagus ini Nusya TV memanfaatkan teknologi yang mana definisinya adalah alat untuk mempermudah, jadi nggak ada alasan lagi repot atau susah, sulit. Nah, karena Allah Ta'ala menciptakan era sekarang dengan teknologi yang canggih ini agar betul-betul dimanfaatkan sebagai media dakwah, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, ya, itu betul-betul terlaksana dengan bagus. Itulah pemirsa wawancara singkat saya dengan Ketua PCNU Bangkalan Kaji Maki Nazir. Stay tune di program Nusya TV Religi. Itulah pemirsa tayangan Nusya TV Religi. Bersama program Nusya TV Religi, tingkatkan produktivitas diri dan juga kredibilitas diri melalui penguatan nilai spiritualitas yang tinggi. Sekian dari saya, Fitriani, reporter dari Nusya TV. Sampai jumpa di program Nusya TV Religi berikutnya.